Ya, kembali di Profit CNBC Indonesia tentunya dan kita akan berdialog dengan ekonom dari Universitas Indonesia, Fitra Faisal. Kita bahas rilis data Badan Pusat Statistik soal inflasi yang tentunya inflasi Februari 2021 berada di 0,1%, lebih tinggi dari konsensus pasar yang dihimpun oleh CNBC Indonesia. Langsung bergabung bersama kami, Pak Fitra, selamat siang. Semoga sehat selalu. Kalau kita lihat tentunya angka dari BPS ini menunjukkan inflasi Februari 2021 0,10% kalau kita lihat ya 0,10%, atau kalau kita lihat sebenarnya inflasi tahun kalender 0,36%, secara tahunan ada di 1,38%. Ini menjadi inflasi yang rendah juga, menunjukkan daya beli masyarakat agak masih cukup tertekan. Anda melihat seberapa dari data BPS ini seberapa menunjukkan juga akan ada tanda-tanda pemulihan ekonomi Indonesia? Ya, saya rasa wajar ya melihat inflasi di bulan Februari 0,1% dan bahkan ini masih dalam rentang yang masuk wilayah konsensus antara 0,08 sampai 0,11%. Bahkan kalau kita rata-ratakan sebenarnya lebih banyak yang mengira bahwa tahun Februari 2021 ini akan jauh lebih kecil lagi inflasinya. Dan ini suatu hal yang saya rasa belum terlalu mengkhawatirkan, karena kalau kita lihat dari tren seasonal bahwa bulan Januari dan Februari, terutama bulan Februari itu memang kita lebih banyak mengalami inflasi rendah. Bahkan tahun 2019 sempat deflasi ya. Bahkan di tahun 2019 kan kita nggak mengalami pandemi, dan 2021 0,1% di tengah pandemi ini artinya suatu hal yang seharusnya suatu hal yang mengembirakan. Karena kalau kita lihat secara persisten ya, dari beberapa bulan sebelumnya ada rally inflasi. Artinya dalam konteks ini mobilitas orang-orang dalam hal ini transaksi ekonomi ini dalam keadaan yang saya rasa cukup baik gitu ya. Trend Purchasing Manager Index kalau kita lihat juga di bulan Januari 52,2, ini merupakan tren yang tertinggi sepanjang 6,5 tahun terakhir ya, meskipun di bulan Februari juga anjlok ya ke level 50,6. Tetapi either way ini merupakan indikator yang sebenarnya masih baik ya, karena ini masih masuk wilayah ekspansi. Bandingannya dengan PSBB ya, PSBB Jilid 1, PSBB Jilid 2 dan kemudian ada PPKM, kita bisa lihat resiliensi dari perekonomian kita ya. Secara semantik memang PSBB sebenarnya belum pernah ditarik ya. Tapi kalau kita lihat yang tetap itu kan PSBB Jilid 1, Jilid 2 dan kemudian kita ada mengalami PPKM juga di awal tahun. Coba kita lihat dampaknya masing-masing untuk salah satu indikatornya adalah Purchasing Manager Index. Pada bulan April ya, bulan Maret ke April itu dengan adanya PSBB Jilid 1, angka Purchasing Manager Index jatuh dari level 47 ke 27 ya. Tapi kalau kita lihat di PSBB Jilid 2 itu jatuh juga angka Purchasing Manager Index, tapi dalam posisinya 50,6 ke 47, artinya tidak terlalu drop gitu ya jatuhnya. Ini sudah menggambarkan resiliency. Begitu juga di antara Januari ke Februari, kalau kita lihat juga salah satu indikator PPKM bagaimana kemudian dampaknya, memang PMI atau Purchasing Manager Index juga jatuh ya, tetapi jatuhnya juga tidak terlalu dalam, dari 52 ke 50,6. Dalam konteks ini, shock-shock yang diakibatkan pembatasan ekonomi sepertinya tidak terlalu berdampak signifikan pada perekonomian kita. Juga kita lihat selain Purchasing Manager Index, data dari inflasi juga sebenarnya cukup menggembirakan. Di tengah pandemi, inflasi ini adalah suatu hal yang kita cari-cari, gitu ya. Dan 0,1% inflasi di bulan Februari ini artinya baik, ya, untuk dan menjadi salah satu indikator perkembangan ekonomi juga. Apalagi 0,1% ini juga banyak dipicu oleh salah satu sektor transportasi. Dan ini seiring dengan peningkatan mobilitas ya, kalau kita lihat ya, data yang kami olah dari Google Mobility Report itu menunjukkan bahwa adanya peningkatan yang cukup baik ya di sektor transportasi, artinya mobilitas orang mulai kembali ke level baseline-nya gitu. Begitu Mas. Oke, jadi kalau kita lihat dengan inflasi transportasi yang sangat memberi andil juga terbesar terhadap inflasi, berarti akan berdampak juga terhadap kenaikan harga minyak, utamanya mungkin bahan bakar pesawat begitu ya. Jadi akan mendorong juga harga minyak akan cenderung lebih stabil dan juga naik ke harga sebelum pandemi COVID-19 ini kembali. Anda melihat seperti itu juga kah, Bung Fitra? Bisa jadi, karena ini sebenarnya menunjukkan adanya tren pembaikan dari sisi demand. Apalagi kalau kita bicara sektor transportasi, ini adalah sektor yang sebenarnya menghubungkan banyak sekali sektor. Yang pada ini kita bicara mengenai angka pengganda, multiplier effect, dan juga forward dan backward linkage. Keterkaitan antar sektor yang cukup tinggi.
Dengan demikian kita akan melihat dalam beberapa bulan ke depan seharusnya tren pertumbuhan ekonomi inline dengan tren perbaikan inflasi, perbaikan agregat demand dan juga perkembangan sektoral gitu. Ada kemungkinan di kuartal 1 tahun 2021 ini kita sudah memasuki wilayah pertumbuhan ekonomi positif gitu ya. Dari sebelumnya ada rally pertumbuhan ekonomi negatif sepanjang tahun 2020. Mudah-mudahan ya tahun 2021 ini akan kita lalui. Bung Fitra, kalau kita lihat juga bahwa saat ini pemerintah Indonesia sudah mulai melakukan vaksinasi, bahkan bisa dikatakan hampir merata di beberapa provinsi yang menjadi juga titik-titik pertumbuhan ekonomi nasional, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Makassar, Sulawesi Selatan, dan Medan, Sumatera Utara. Apakah ini menjadi tanda-tanda juga ada harapan perbaikan ekonomi Indonesia di kuartal 2 2021 khususnya? Iya, seharusnya ya. Jadi yang kita harapkan sepanjang tahun 2021 ini terjadi adalah dua macam intervensi. Yang pertama adalah intervensi kesehatan, yang kedua adalah intervensi fiskal. Intervensi kesehatan kita sudah tahu PPKM itu merupakan salah satu bentuk intervensinya, dan salah satu bentuk intervensi lain yang juga cukup agresif adalah dalam bentuk vaksinasi. Vaksinasi ini kita juga lihat ya, ada prioritas-prioritasnya, daerah-daerah pariwisata, pelaku-pelaku pariwisata, pelaku medis dan seterusnya. Ini adalah garda terdepan gitu ya, untuk pemulihan ekonomi nasional. Apalagi kalau kita bicara sektor pariwisata yang sampai sekarang kalau kita lihat perkembangan dari mobilitasnya itu belum gitu ya, huruf L, berbeda dengan provinsi-provinsi lain yang mengandalkan diversifikasi sektor usaha. Provinsi sangat mengandalkan pariwisata ini sangat terpuruk. Jadi pertumbuhan ekonomi seperti huruf L. Nah, tapi di sisi yang lain ya, kalau kita bicara di waktu normal, provinsi-provinsi yang mengandalkan pariwisata justru tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional, sehingga kita bisa harapkan bahwa ketika ada vaksinasi yang juga menjurus atau fokus ke sektor pariwisata, ini juga bisa membangkitkan sektor-sektor yang lain secara cukup signifikan gitu. Bung Fitra, kalau Anda lihat untuk proses pemulihan ekonomi nasional recovery di 2021 yang diharapkan terjadi di kuartal 2, karena sampai saat ini sebenarnya PPKM masih diberlakukan di kuartal pertama 2021, otomatis ya bisa dikatakan di kuartal pertama masih akan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih belum sesuai harapan begitu ya, atau tumbuh positif walaupun mendekati perbaikan juga. Anda melihat untuk di kuartal 2 2021 ini sektor apa yang akan kemudian mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan ekonomi? Tiga sektor yang selalu konsisten ya, sepanjang tahun 2020 dan juga kita melihatnya memasuki tahun 2021 ini adalah sektor ICT, agriculture, dan juga jasa kesehatan dan juga produk kesehatan. Itu juga kita bisa lihat angka inflasinya di sektor-sektor tersebut juga cukup baik gitu ya. Jadi menunjukkan pergerakan sektor yang cukup signifikan. Dan ini juga searah dengan tren mobilitas ini, di mana tren mobilitas di workplaces ya, di tempat-tempat kerja itu memang cenderung menurun, tapi di sisi yang lain ada peningkatan yang cukup signifikan di residential. Nah ini kan sebenarnya menunjukkan aktivitas ekonomi sebenarnya switching saja gitu, tapi tidak ada perubahan mereka mengalami semacam switching strategi dari workplaces kemudian ke work from home. Tapi di sisi yang lain ini menghadirkan peluang-peluang seperti yang tadi saya sampaikan. ICT sectors ini tumbuh signifikan karena adanya permintaan yang cukup tinggi di daerah residentials. Dan ICT sectors ini apabila dimanfaatkan dengan baik bisa menjadi penghubung antar sektor juga, karena dia secara natural adalah semacam platform ya untuk sektor-sektor lain juga. Nah, dalam hal ini kita juga akan bisa melihat selain tiga sektor yang memang cukup konsisten sepanjang tahun 2020 dan juga awal tahun 2021 tadi ICT, pertanian dan juga sektor jasa kesehatan dan produk kesehatan, kita juga bisa melihat ada perkembangan yang menurut saya cukup baik ya di wilayah sektor pertambangan gitu ya, karena memang ada demand yang juga cukup tinggi dari China dan juga negara-negara lain yang sekarang juga sedang berusaha untuk menghindarkan diri dari resesi, terutama China factor ini cukup signifikan. Yang kedua, selain pertambangan, saya juga melihat sektor transportasi ini juga seharusnya sudah mulai tumbuh positif ya, transportasi, pergudangan dan juga perdagangan ini juga seharusnya bisa tumbuh positif sepanjang kuartal 1 dan juga kuartal 2 tahun 2021.
Oke, Bung Fitra, kalau kita lihat berkaca secara global, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat kuartal 3 dan 4 juga sudah menunjukkan pemulihan ekonomi Amerika Serikat, inflasi juga di Amerika Serikat seiring terjadi kenaikan juga, dan bisa dikatakan stimulus jumbo yang berada di Amerika Serikat 1,9 triliun US dollar sudah diketok palu oleh DPR, tinggal tunggu Senat. Anda melihat seberapa besar juga ini akan berdampak terhadap negara-negara emerging market, salah satunya Indonesia? Saya melihat ini akan sangat baik ya, karena 1,9 triliun US dollar itu sangat besar sekali. Bahkan kalau dilihat dari sisi output gap-nya, ini sebenarnya jauh lebih besar dari output gap yang terjadi di Amerika Serikat. Artinya ini suatu hal yang sangat besar, humongous, dan mungkin secara histori ini adalah yang salah satu yang terbesar ya, stimulus yang terbesar di dunia. Nah, efeknya apa? Efeknya pasti akan ada luncuran atau limpahan manfaat ke negara-negara berkembang, khususnya ketika para pelaku atau behavior dari investor di sana sekarang sudah cenderung menghindari risiko di jangka pendek. Kita bisa melihat bagaimana harga obligasi ya di berjangka tenor panjang gitu ya, 10 itu sudah mengalami penyesuaian ya. Penyesuaiannya dalam arti sekarang sudah menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya ya. Artinya suku bunganya meningkat. Ini sebenarnya adalah indikator bahwa mereka cenderung ingin mencari portofolio yang lain gitu ya. Jadi mereka sekarang lebih percaya diri untuk masuk ke emerging markets karena faktor risikonya itu mulai berkurang gitu ya. Meskipun saya belum akan melihat ini akan terjadi di awal tahun ya, karena memang mereka masih sangat inward looking. Tapi saya akan bisa melihat ya efeknya, mungkin kita akan bisa melihat impact langsungnya di kuartal kedua tahun 2021 atau paling lambat di kuartal ketiga tahun 2021. Yang jelas ini efeknya akan sangat baik sekali ya, seiring juga dengan proyeksi membaiknya ya angka infeksi dan juga angka pertumbuhan ekonomi di emerging markets. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya di siang hari ini, Bung Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia, sudah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Usai jeda Profit masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya, tetaplah bersama kami.